Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Hendro Channel. Tentu saya mendoakan teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Oke teman-teman, pada kesempatan ini ada kabar menarik dari channel Cetak Gol IDN. Channel yang eksis mengabarkan sepak bola, terutama timnas Indonesia. Adapun berita kali ini dengan judul "Semua Lawan Bingung Lewati Wingback Penjegal yang punya 3 jurus". Untuk lebih tahu, ayo kita simak video dari channel Gol IDN. Let's go! Sintayong berhasil melanjutkan tradisi memperkuat wingback berkualitas. Terdapat 10 bek sayap dengan mutu di atas rata-rata yang dikombinasikan dengan bintang abroad dan lokal. PSSI masih belum menyerah dan akan menguatkan sektor tersebut dengan ketambahan bintang baru. Selain itu, regenerasi bek sayap juga berjalan bagus dengan potensi dipromosikan dalam waktu dekat. Cetak Gol coba merangkum tim nasional Indonesia kelebihan bek sayap sebagai berikut. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Tradisi memperkuat wingback di era Sintayong. Timnas Indonesia memang sudah dikenal punya tradisi melahirkan bek sayap berkualitas. Era tersebut sudah dimulai sejak zaman Muhammad Nasuha, Zulkifli Syukur, dan Ismet Sofyan. Ketiganya selalu menjadi sorotan publik tanah air berkat kemampuan dan prestasi hebatnya. Sebut saja Muhammad Nasuha yang dikenal sebagai bek sayap anti mengeluh dan tahan banting. Bagaimana tidak, bek kiri kelahiran Serang ini pernah kedapatan tetap bermain meskipun kepalanya bocor. Selain itu, Zulkifli Syukur juga dikenal sebagai bek sayap yang punya pergerakan seperti hantu. Keuntungan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Sintayong untuk bisa melanjutkan tradisi. Alhasil di era saat ini sektor bek sayap masih didominasi oleh para pemain bintang yang lahir di Indonesia. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan masih menjadi tumpuan utama skuad Garuda. Keduanya sukses mengantarkan timnas Indonesia meraih berbagai prestasi yang cemerlang. Regenerasi bek sayap timnas Indonesia juga sangat bagus dengan gacornya para pemain di Liga 1. Ricky Fajrin dan Fajar Faturrahman bahkan pernah masuk dalam best starting di musim lalu. Statistik keduanya memang sangat memukau bersama Bali United dan Borneo FC Samarinda. Fajar Faturrahman bahkan nyaris membawa Pesut Etam meraih gelar juara di musim lalu. Hebatnya, posisi wingback berbeda jauh dari striker yang kesulitan mencari pemain hebat. Heran Sintayong kerap mengakali hal tersebut dengan mencari pemain yang serba bisa. Wingback kiri, Calvin Verdong. Cara Sintayong ini bisa terlihat saat dirinya menaturalisasi Calvin Verdong. Pemain berdarah Aceh ini sudah mencuri perhatian sejak awal debutnya menghadapi timnas Filipina. Di laga itu, Verdong tampil memukau sehingga mendapatkan banyak pujian. Salah seorang pengamat yakni Binder Singh mengatakan Verdong punya nafas yang luar biasa. Gila ini pemain larinya. Coba cek paru-parunya ada berapa. Permainannya mengingatkan saya kepada legenda Real Madrid yakni Roberto Carlos, ucap Bung Binder. Roberto Carlos. Omongan Bung Binder bisa terbilang wajar karena Verdong punya keahlian yang sama dengan Roberto Carlos. Bek 27 tahun ini dikenal piawai dalam mengeksekusi bola-bola mati. Selain itu, Verdong juga punya kemampuan sepakan kaki kiri yang sangat mematikan. Hal ini membuatnya punya keseimbangan dalam bertahan maupun menyerang. Gak heran Verdong selalu menjadi pilihan utama di Nijmegen. Saking pentingnya XFC 20 ini sampai mendapatkan perpanjangan kontrak baru hingga 2028. Di sisi lain, Verdong kembali dipercaya Sintayong saat Indonesia menghadapi Arab Saudi. Saat itu, sang pemain ditempatkan di posisi bek tengah untuk menggantikan Justin Hubner yang absen. Hebatnya, pemain kelahiran Dordrecht ini sukses tampil solid dan mendapatkan banyak pujian.
Dirinya sampai dijuluki sebagai Dani Carvajal Indonesia oleh para fans. Wih, mantap. Shane Patinama. Shane Patinama. Kemudian ada nama Shane Patinama yang sudah dinaturalisasi sejak bulan Juni 2023. Pemain kelahiran Lelystad ini merupakan bek kiri pertama yang dinaturalisasi oleh Sintayong. Saat diberikan tawaran, Shane Patinama mengaku senang dan gak bisa berkata-kata. Ketika saya masih kecil, ayah selalu bercerita bagaimana dia dibesarkan di Semarang. Betapa indahnya Semarang dan Indonesia. Mimpinya adalah melihat saya membela Indonesia, ucap Shane Patinama. Di awal kiprahnya bersama Garuda Nusantara, Patinama sempat menjadi pilihan utama. Namun posisinya harus rela tergeser setelah melimpahnya saingan di posisi inti. Walaupun begitu, mantan pemain Viking FK ini mengaku nggak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Dia siap bersaing dan akan berjuang penuh apabila diberikan kesempatan. Ini sudah dibuktikan saat Patinama diberikan kesempatan memulai dari babak kedua kontra Arab Saudi. Saat ditunjuk, dia berlari dengan semangat dan sumringah untuk memasuki lapangan. Tenaga Patinama sendiri masih sangat diperlukan oleh pelatih Sintayong. Sebab pemain kelahiran 26 tahun ini masih menjaga performa konsistennya di Liga Eropa. Seperti diketahui, Patinama saat ini membela Kasiopen yang musim ini terdegradasi ke kasta kedua Belgia. Meski begitu, sang pemain masih konsisten untuk mendapatkan menit bermain. Nathan Chuaon. Mantap. Nathan Chuaon menjadi nama penting lainnya yang dimiliki oleh Sintayong. Mantan pemain Heerenveen ini diketahui berposisi asli sebagai bek sayap kiri. Nathan langsung menunjukkan tajinya dengan berhadapan dengan Vietnam di kualifikasi ronde kedua. Dirinya selalu menjadi pilihan utama dalam 2 laga yang dimainkan. Bahkan pemain kelahiran Rotterdam ini berkontribusi 1 assist saat menang 0-3 di Vietnam. Sintayong langsung memberikan pujian terhadap kontribusi besar Nathan. Ya, dia pemain yang bagus. Kami jadi punya banyak opsi yang tentunya sangat bagus. Kelihatan dengan adanya tambahan beberapa pemain, standar pemain jadi naik. Puji Coach Shin. Nggak cuma bisa dimainkan sebagai bek kiri, Nathan juga bisa ditempatkan di berbagai posisi, termasuk bek tengah maupun gelandang. Saat berhadapan dengan Arab Saudi, Nathan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Calvin Verdong. Di laga itu, sang pemain bermain cukup solid dengan rating 7. Kemudian posisinya kembali diubah saat menahan imbang Australia dengan skor kacamata. Pemain 22 tahun ini ditempatkan sebagai gelandang jangkar untuk berduet dengan Tom Haye di lini tengah. Di samping itu, karir cemerlang Nathan di timnas ternyata sayangnya nggak sejalan saat membela Swansea City. Sang pemain dirumorkan akan hengkang karena hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja. Pratama Arhan. Selain itu ada Pratama Arhan yang sudah memainkan 66 pertandingan bersama tim nasional Indonesia termasuk di kelompok umur. Bakatnya terendu sejak dirinya masih berusia 18 tahun. Sintayong sampai jatuh hati dengan kemampuannya dan menjelma menjadi salah satu bek kiri andalan. Perannya terbukti krusial mengantarkan Indonesia meraih berbagai prestasi. Lemparan jauhnya sukses melululantahkan pertahanan para lawan, termasuk timnas Irak. Kemahiran Arhan menuai pujian dari media Korea Selatan yakni Exports News. Arhan dikenal dengan kemampuan lemparan ke dalam yang sangat jauh dengan jarak lebih dari 40 meter. Lemparan ultra jauhnya juga punya kekuatan terbang bola, ucap Exports News. Namun skill apiknya ini masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh Suwon FC. Arhan hanya diturunkan sekali di ajang K-League One dan lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Hal ini memicu kegusaran Coach Shin dan sempat menepikannya di bulan Agustus lalu. Padahal menurut Sintayong, Arhan punya karakter pekerja keras di lapangan hijau. Selain 4 pemain tersebut, timnas Indonesia juga masih punya bek sayap kiri dengan kualitas yang sama. Sintayong bisa memanggil pemain Persib Bandung yakni Edo Febriansyah.
Coach Shin memantau langsung kemampuan Edo di laga menghadapi Thaiport FC. Pelatih Korea Selatan ini tengah berkeliling mencari punggawa baru di 2 laga bulan Oktober nanti. Selain mencari pemain baru, Coach Shin juga melihat perkembangan anak asuhnya. Saya menyaksikan pertandingan Asnawi, Dimas, Edo, dan pemain lainnya untuk memantau secara keseluruhan. Selain Edo Febriansyah, timnas Indonesia juga masih punya Yance Sayuri. Akan tetapi kondisinya masih belum fit setelah Yance sempat pingsan di pertandingan kontra Bali United. Menurut dokter butuh observasi lebih lanjut terkait kondisi Yance Sayuri. Yance telah dirujuk ke Rumah Sakit Yogyakarta. Bunyi pernyataan resmi media officer Malut United. Meski begitu, skuad Garuda masih punya bek sayap muda lainnya seperti Alexandro Kamuru. Pemain Barito Putra FC ini pernah dilirik tim scouting Eropa karena gaya permainannya yang mirip dengan Marc Cucurella. Wingback kanan, Sandy Walsh. Sandy Walsh masih menjadi sosok penting mengisi pos utama di sektor bek sayap kanan. Pemain kelahiran Belgia ini menampilkan performa apik saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Di pertandingan menghadapi Arab Saudi, Walsh menunjukkan kemampuan bertahan dan menyerang. Bahkan sang pemain berhasil melesakkan 1 gol tersebut. Meski begitu, awalnya gol ini diberikan kepada Ragnar Oratmangun yang melesakkan sepakan pertama. Namun FIFA memberikan koreksi sehingga gol tersebut milik Sandy Walsh. Penampilan apik tersebut kembali berlanjut saat berhadapan dengan Australia. Ex pemain KRC Genk ini beberapa kali membuat bintang sokro seperti Craig Goodwin frustasi. Sandy Walsh pun langsung membeberkan rahasia kuatnya pertahanan Garuda. Untuk menang kalian harus memiliki pertahanan layaknya batu kokoh. Saya pikir kami memiliki itu semua, terutama dengan kehadiran Jay. Dia sangat membantu dengan pengalamannya, ujar Sandy. Gak cuma itu, Sandy Walsh juga mempertontonkan kebolehannya di level klub. Sang pemain sudah menjadi andalan di KV Mechelen sejak didatangkan pada musim panas 2020 yang lalu. Di musim ini mantan pemain Zulte Waregem sudah tampil sebanyak 3 laga. Dia harus memulai musim dengan kurang baik karena menderita cedera ringan. Eliano Reinders. Bek sayap kanan semakin punya banyak opsi dengan kedatangan Eliano Reinders. Pemain kelahiran Tampere ini berpotensi segera turun di 2 laga kontra Bahrain dan Tiongkok bulan depan. Eliano akan menjalani sumpah WNI bersama Messielgers di KBRI Belanda, Den Haag. Kabarnya pengambilan sumpah ini bakal dilaksanakan pada tanggal 30 September nanti. Meskipun mengalami kemoloran dari yang dijadwalkan, hal ini nggak berpengaruh terhadap apapun. Pasalnya registrasi pemain di pertandingan menghadapi Bahrain akan ditutup tanggal 3 Oktober. Jika prosesnya lancar, Eliano bisa menambah kekosongan timnas Indonesia di berbagai sektor. Transfer Market menunjukkan dia bisa bermain di posisi gelandang serang maupun bek sayap kiri. Kebolehan Eliano di segala posisi ini sudah dibuktikan saat membela Blauw Wingers. Sang pelatih Johnny Jensen gak sungkan-sungkan mempercayainya bermain dalam 5 laga Eredivisie. Oleh sebab itu adik dari Tijani Reinders ini bisa jadi opsi Sintayong karena belum ada pemain yang sefleksibel dirinya. Asnawi Mangkualam Bahar. Ewako. Setelah 3 tahun berpetualang ke Korea Selatan, Asnawi Mangkualam memutuskan melanjutkan karirnya di Thailand. Pemain kelahiran Makassar ini bergabung ke Thaiport FC. Keputusan Asnawi untuk hijrah sempat menuai kritikan pedas. Menurut Justinus Laksana, hijrahnya Asnawi ke klub Asia Tenggara sama dengan menyia-nyiakan bakatnya. Thailand kan gak jauh beda dengan Indonesia. Semoga cuma 1 tahun di sana. Dia bisa pindah dan gua pengen dia main di Eropa, ucap Coach Justin. Kritikan itu nggak mempengaruhi performa Asnawi di atas lapangan. Nyatanya dia masih tetap tampil konsisten dengan menjadi andalan bek sayap Thaiport FC. Pada laga menghadapi Persib Bandung, Asnawi tampil solid dan mampu membawa Thaiport meraup 3 poin.
Sebagai ganjarannya, sang pemain mendapatkan 3 poin. bonus 1,7 juta baht atau senilai 165 juta rupiah. Mantap rezekinya ya. Welber Halim Jardim. Ini pemain timnas U20 ini. Indonesia diketahui masih punya Welber Halim Jardim sebagai bek kanan potensial. Pemain keturunan Brazil ini sudah membela skuad Garuda kelompok umur sejak usia 16 tahun. Halim Jardim merupakan salah satu pilar timnas Indonesia di Piala Dunia U17 lalu. Potensi besarnya membuat sang pemain promosi ke timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Welber berkontribusi besar atas raihan juara Garuda di Piala ASEAN Cup U19 2024. Kehebatan Halim Jardim sampai membuat Roni Panganaman memberikan pujian. Ada pemain yang tampil luar biasa yaitu Welber Jardim. Ini pemain yang bagus. Dia memiliki visi bagus dan sering melakukan ancaman yang berbahaya. Puji Bung Ropan. Sayangnya peluang Welber untuk bermain di timnas senior mulai tertutup. Pasalnya pemain berdarah Banjarmasin ini baru saja mengabaikan panggilan dari Indra Syafri. Padahal namanya diikutsertakan di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun sampai saat ini Halim Jardim gak kunjung hadir hingga detik-detik pendaftaran berakhir. Awalnya berembus kabar kalau sang pemain gak diizinkan oleh klubnya yakni Sao Paulo. Akan tetapi rumor tersebut dibantah langsung oleh Indra Syafri. Secara prinsip Sao Paulo sudah mengizinkan Welber untuk bergabung. Tiket pun sudah dipesan, tapi dia tidak kunjung datang. Kami tidak ingin bergantung dengan 1 atau 2 pemain saja, kata Coach Indra. Dengan begitu, Indra Syafri sepertinya sudah menutup sepenuhnya peluang Halim Jardim untuk membela Indonesia U20. Nasib sang pemain hampir sama seperti yang dialami oleh Elkan Bagot. Pemain kelahiran Bangkok ini diabaikan Sintayong karena sempat menolak panggilan di kelompok umur 23 tahun. Selain nama-nama tadi, Indonesia juga masih punya opsi berkualitas yang lainnya. Sebut saja Wahyu Prasetyo yang bisa ditempatkan sebagai bek kanan dan sudah menunjukkan tajinya saat berhadapan dengan Australia. Bek dari Malut United ini menjawab keraguan dengan bermain solid dan kompak. Wahyu Prasetyo berhasil mencatatkan 75% akurasi umpan dan 3 kali ball recovery. Pemain berjuluk Hulk ini mendapatkan pujian dari Sintayong berkat penampilan apiknya. Dia lebih bagus dalam bertahan dan menjaga area pertahanan, kata Coach Shin. Kemudian masih juga ada nama-nama lain seperti Rio Fahmi dan Muhammad Ferrari yang bisa ditempatkan sebagai bek kanan. Kedua pemain ini menampilkan performa yang konsisten bersama Persija Jakarta. Keduanya juga sering dipanggil untuk menjadi andalan di berbagai kelompok umur. Salah satunya saat Indonesia bermain di Piala Asia U23 2024 yang lalu. Itulah ulasan timnas Indonesia yang kelebihan bek sayap. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain yang disebutkan tadi akan membawa Indonesia semakin tangguh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, sepanjang yang disampaikan oleh channel Cetak Gol IDN ini tentang back timnas Indonesia saat ini ya, itu semuanya sangat oke dan mempunyai kemampuan yang sangat baik. Jadi teman-teman yang sudah mendengarkan apa yang disampaikan tadi, yang dilihat, teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkan berita dari channel ini, silahkan memberikan tanggapannya di kolom komentar. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa ikuti terus channel ini dan tunggu kabar-kabar selanjutnya. Oke, wassalam.